Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah organisasi rahasia yang terbentuk di berbagai belahan dunia. Organisasi itu melakukan eksperimen terhadap anak di bawah umur untuk meningkatkan kualitas serta melampaui batas kemanusiaannya, di mana tujuan utama dalam melakukan eksperimen ini yaitu menjadikan anak-anak sebagai senjata dalam bentuk manusia berkekuatan super. Dia bernama Dr. Baek, merupakan ketua organisasi di Korea Selatan yang kini mendapati ruang eksperimennya hancur akibat ulah seorang anak yang berusaha melarikan diri. Ia yang menyadari jika si anak merupakan hasil eksperimen paling sempurna, membuatnya lekas meminta petugas keamanan bernama Mr. Choi untuk melakukan pencarian demi menangkap kembali sosok tersebut. Di tempat lain, si anak yang terbaring pingsan akibat kelelahan ditemukan oleh salah seorang warga yang dengan baik hati langsung membawanya ke rumah, dan setelah mendapatkan perawatan, dokter yang memeriksa kondisi kesehatannya pun menyimpulkan jika anak tersebut akan mengalami hilang ingatan, sehingga demi memanfaatkan momen ini, si pria bersama istrinya yang seumur berumah tangga belum dikaruniai anak pun memutuskan untuk mengadopsinya saat itu juga. 10 tahun kemudian, si anak yang saat ini diketahui bernama Jayun telah beranjak dewasa dan beradaptasi baik dengan warga sekitar, di mana keseharian yang dijalaninya hanyalah membantu ayahnya menjaga peternakan sapi, serta menjadi pelajar di salah satu SMA yang lokasinya cukup jauh dari rumah. Ia yang memiliki kemampuan istimewa membuatnya bisa dengan mudah menguasai hal baru tanpa membutuhkan waktu lama saat mempelajarinya. 아빠, 좀만 먹이고 들어와. 나 사료 받아왔으니까 내가 좀 이따 먹일게. 맨날 교복만 입는데 뭐하러. 엄마! Malam harinya setelah selesai mandi, Jayun tiba-tiba merasakan sakit kepala yang rupanya sering kali terjadi akibat efek samping dari eksperimen, sehingga hal itu juga bisa menjadi sebuah alasan kuat mengapa Jayun kehilangan ingatannya. Keesokan harinya, Jayun menemui sahabat dekatnya bernama Myung untuk berangkat ke sekolah, di mana gadis tersebut merupakan anak seorang polisi yang juga berteman baik dengan ayahnya. Dalam perjalanan, Myung memperlihatkan sebuah iklan kontes berhadiah uang yang membuat Jayun seketika tertarik mengingat kondisi ekonomi keluarganya yang sedang tidak baik-baik saja. 그니까 맨날 속골이나 처먹이고 다니지 말고 테레비도 좀 보고 살고 그래야 이년아. 야, 근데 너 아까부터 왜 자꾸 2년 전이냐? 시끄러 이년아. 그냥 보기나 해. Dengan ditemani sahabatnya, Jayun langsung mengikuti kontes tersebut dan lolos seleksi pertama, di mana Myung yang ikut bahagia serta optimis akan menjadi juara lekas menawarkan diri untuk menjadi manajer bagi Jayun dan bersedia ikut ke Seoul untuk menyelesaikan babak penyisihan selanjutnya. 그렇게 좋냐? 너무 좋지. Malam harinya Jayun sekeluarga termasuk Myung menyaksikan televisi dan melihat penampilannya saat audisi tadi siang. Ia yang juga menunjukkan kemampuan layaknya sosok penyihir, seketika membuat orang tuanya khawatir, takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Namun Jayun meyakinkan mereka agar tidak cemas dan berjanji akan segera berhenti jika sudah memenangkan hadiahnya. 나 저기 상금만 타면 더 이상 나갈 일도 없어, 엄마. 세상 사람들은 지랑 다른 걸 그냥 두고 보지 못한다고. Jayun bersama sahabatnya yang bangun terlambat hampir ketinggalan kereta yang akan dituju, dan karena belum sempat sarapan, Myung yang sengaja membawa telur rebus membuat Jayun spontan menikmati makanan tersebut untuk menambah staminanya, di mana seorang pria bernama Nobleman yang duduk di hadapan mereka menertawakan perilaku Jayun yang dirasa terlalu kekanak-kanakan. 아주 잘 알지. 내가 어떻게 몰라? 응? 어떻게 하신 오빠? Di sana Nobleman yang ternyata juga merupakan hasil eksperimen menceritakan jika mereka berdua sebenarnya sudah mengenal satu sama lain saat masih anak-anak, namun Jayun sama sekali tidak mengingat hal itu dan menganggapnya salah orang, sehingga Nobleman yang sadar bahwa Jayun telah hilang ingatan membuatnya lekas mengirimkan informasi melalui telapak tangan dan
menyadari suasana hati Jayun berubah, Myung yang tidak mengetahui apa-apa tentang identitas mereka yang sebenarnya pun langsung berteriak memohon pertolongan, di mana hal itu membuat nobleman memilih pergi karena tak ingin menimbulkan keributan. Namun saat akan pindah ke gerbong depan, ia yang tak sengaja bertubrukan dengan orang lain pun seketika merasa kesal akan hal tersebut sehingga 미쳤냐고 이 새끼야. 잡았나 지금? sesampainya di kota tujuan, Jayun yang terlambat datang masih sempat mengikuti acara yang kali ini diadakan secara live, di mana penampilannya juga disaksikan oleh Mr. Choi dengan dokter baik yang menyadari jika Jayunlah sosok yang dicari oleh mereka selama ini, sehingga hal itu menjadi kesempatan bagi mereka karena akan lebih cepat menangkapnya. 쟤 봐봐. 나 소름 돋으려 그래. 우리 미스터 채 드디어 찾으셨네? Singkat cerita, Jayun berhasil memenangkan audisi dan berhak maju ke semifinal. Ia bahkan mendapat tawaran khusus dari seorang produser untuk membuat acara berbeda, yakni menampilkan bakat sihir yang dimilikinya. Di tengah kesenangan itu, Jayun kembali merasakan sakit kepala yang luar biasa dan segera bergegas menuju kamar mandi. Di sana Jayun kembali teringat perkataan dokter yang memvonis jika dirinya akan meninggal dalam waktu 2-3 bulan ke depan, dan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya saat ini hanya ada satu cara, yaitu melakukan donor sumsum tulang belakang. Namun masalahnya si pendonor harus merupakan orang tua kandungnya sendiri. 야, 자연아, 괜찮아? 자윤이 아닌데요. 죄송합니다. 죄송해요. 나 여기 있어. 나갈게. Setelah kondisinya mulai membaik, Jayun dihampiri oleh Myung yang langsung mengajaknya pulang. Namun saat hendak menunggu, taksi mereka malah dihadang oleh anak buah Mr. Choi yang ingin membawa Jayun atas perintah dari dokter baik. Curiga jika mereka adalah orang yang jahat, Myung yang khawatir akan keselamatan sahabatnya pun langsung mengajaknya pergi saat itu juga. 택시! 여기요! 주세요! 아저씨, 서울역으로 가주세요. 빨리요, 빨리. 씨, 존나 무섭게 생겼네. 야, 나 방금 쫄은 거 티났냐? Tibanya di kota asal, Myung bersama sahabatnya yang tengah menunggu bus seketika mendapat telepon dari ayahnya, dan setelah izin sebentar untuk menerima panggilan, nobleman tiba-tiba datang menghampiri Jayun bermaksud membawanya pergi ke suatu tempat. Namun karena terus diabaikan, nobleman yang kesal pun mengancam akan menghabisi keluarga Jayun saat ini. It's so strange if they just died. 뭐? You better get home. Godspeed. Mendengar hal itu, Jayun yang khawatir akan keselamatan keluarganya segera memberitahu Myun agar meminta bantuan ayahnya. Sehingga tepat saat nobleman bersama rekannya sampai di kediaman Jayun, mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena ayah Myun selaku polisi datang tepat waktu. Namun entah apa yang terjadi selanjutnya, Jayun bersama sahabatnya yang baru tiba di lokasi pun mendapati kondisi rumahnya dalam keadaan gelap gulita yang ternyata 왔어. 들어와 얼른. 왜 불을 다 꺼놓고 있어? 들어왔다. 들어왔어. Sementara itu, nobleman bersama ketiga rekannya saat ini berada di sebuah ladang tanaman hias untuk menemui mantan ahli genetika yang diketahui berpartisipasi dalam penelitian. Ia berniat membalaskan dendam atas perbuatan beliau di masa lalu, serta akan menghabisi semua orang yang terlibat dalam organisasi. Goodbye.
Keesokan harinya, dokter baik yang melihat kabar mengenai kematian si ahli genetika semalam kini meminta Mr. Choi agar pensiun dari pekerjaannya. Ia beralasan jika markas penelitian kini telah dibubarkan dan akan kembali meminta bantuannya di lain waktu, sehingga Mr. Choi yang curiga jika dokter baik merahasiakan sesuatu pun lekas menemui salah satu peneliti untuk mencari tahu rencana yang akan dijalankan oleh wanita tersebut. 박주입니다. 이번엔 고 원장. 2달 전 본사에서 데리고 들어온 애들인데 이것들 봐라. Di sana si pria memberitahu jika dokter baik telah bekerja sama dengan profesor dan dokter lain untuk melakukan sesuatu, di mana Mr. Choi yang berambisi ingin menghabisi Jayun seketika diingatkan untuk menangkap sosok tersebut dalam kondisi hidup untuk dijadikan barang bukti bahwa mereka sudah hampir membuat karya yang sempurna. 진행해. 그만 처리하자. Singkat cerita, Jayun yang mengalami mimpi buruk seketika terbangun dan mendapati sakit kepala seperti biasanya, di mana Myung yang juga ikut terbangun akibat ingin buang air kecil, membuat Jayun harus bertahan, menyembunyikan rasa sakit yang dialaminya, tetapi mendengar suara teriakan, Jayun segera bergegas keluar dari dalam kamar. Ia disambut todongan pistol dan melihat Myung tengah disandra oleh anak buah Choi yang berniat menangkapnya, di mana Jayun yang didesak agar mengaku jika dirinya merupakan anak yang melarikan diri 10 tahun lalu pun tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan sahabatnya, sehingga entah memang disengaja atau kebetulan, Jayun yang seorang diri mampu menghabisi anak buah Choi pun seolah tidak ingat akan apa yang dilakukannya barusan. Hingga tak lama, Nobleman bersama rekannya juga datang ke sana membuat kesepakatan, yaitu akan membiarkan orang tua Jayun selamat jika bersedia ikut. Sehingga tak ada pilihan lain, Jayun yang tak ingin keluarganya celaka lantas bersedia ikut dengan mereka. 우리 엄마 아빠 좀 부탁해. Di tengah perjalanan, Nobleman memberitahu terkait identitas keluarga yang membesarkan Jayun selama ini. Ia merasa kagum akan kecerdasan yang dimiliki Jayun karena mengetahui jika Jayun telah sengaja memilih tinggal bersama pasangan suami istri parubaya tersebut sebelum melarikan diri dari tempat penelitian. Di waktu yang sama, Mr. Choi yang tak kunjung mendapat kabar dari anak buahnya kini membawa pasukan baru untuk melakukan perburuan Jayun saat itu juga. Setibanya di sebuah bangunan yang menjadi markas baru Dr. Baek saat ini, Jayun langsung dibawa menuju salah satu ruangan dan diikat kuat pada kursi yang telah disiapkan, di mana Dr. Baek yang mengawasinya dari ruangan lain lantas memulai percakapan terkait dirinya yang merasa bangga karena hasil eksperimennya mampu bertahan hidup, sehingga kini Dr. Baek berencana akan menjadikan Jayun sebagai objek percobaan baru. 도대체 저한테 왜들 이러시는 건데요? 기억이 없다 그랬지? 하긴 그날 일이 좀 참혹했어야지. 그럴 거라 생각했어. 편하게 있어, 아가. Jayun yang tak kunjung mengerti akibat hilang ingatan membuat Dr. Baek lekas meminta anak buahnya yang ada di dalam untuk menyuntikkan cairan khusus, di mana cairan itu membuat Jayun seketika mengingat kembali saat dirinya masih anak-anak dan mengikuti eksperimen kelas 1. Ia menjadi bahan uji coba yang mendekati kata sempurna karena bisa memanipulasi hukum fisika, bahkan menerbangkan benda-benda yang ada di sekitarnya. 누구 작품인데? 그치? 근데 이게 막상 실험이 딱 성공하고 나니까 Karena eksperimen bertujuan untuk menjadikan anak-anak sebagai senjata perang di masa depan, indera ketajaman pun ikut ditingkatkan layaknya sosok mutan. Namun hal itu membuat markas pusat merasa khawatir karena tidak adanya alat khusus untuk mengendalikan mereka. Dan akibat hal itu jugalah para peneliti diminta agar tidak lagi melanjutkan eksperimen ini. Namun karena Jayun merupakan karya yang hampir sempurna, Dr. Baek menentang keras akan perintah tersebut sampai akhirnya Jayun melarikan diri yang membuatnya tidak lagi memiliki alasan untuk tetap menjalankan eksperimen ini.
내가 널 만들었다고. 넌 Setelah Jayun mengingat masa kecilnya, dokter baik kembali menjelaskan bahwa meskipun tidak ada orang yang mampu mengalahkan Jayun, tetap saja memiliki kecacatan yang membuatnya akan selalu merasakan sakit kepala yang luar biasa, dan apabila tak segera diobati, hal tersebut dapat menjadikan tubuhnya mengalami pendarahan hebat, bahkan bisa membuatnya mati secara perlahan. 너 머리 아프지? 눈알이 빠질 것 같고 머리가 깨져버릴 것 같은 두통 때문에 죽겠지. 지금은 그 증상이 극에 달했을 거야. Sesuai perkataan dokter baik sebelumnya, Jayun kembali merasakan sakit bahkan kini mengeluarkan darah dari hidung, sehingga untuk menyelamatkannya, dokter baik kembali menyuruh anak buahnya yang ada di dalam agar menyuntikkan cairan khusus yang berfungsi untuk meredakan rasa sakit selama 1 bulan, sekaligus membuat tubuh si pengguna dapat memakai kekuatannya secara maksimal sehingga 내 선물. 기대 이상이네. 쟤 뭐랬니? Dan ya, dokter baik yang lupa jika Jayun memiliki kecerdasan luar biasa telah melakukan kesalahan karena membuat Jayun kini dapat menggunakan kemampuannya secara maksimal. Bahkan gas beracun yang langsung diaktifkan untuk menyelimuti ruangan sama sekali tidak berpengaruh apa-apa kepada Jayun sampai akhirnya di sana Jayun lekas memberitahu dokter baik jika selama ini ia tidak lebih hanya berpura-pura hilang ingatan karena dengan kepintarannya yang luar biasa tentu mustahil bagi Jayun jika harus melupakan penderitaan yang dialaminya selama ini. Ia telah merencanakan ini semua demi bisa bertemu dengan dokter baik untuk mencari obat yang dapat mengobati sakit kepala yang diderita olehnya. 처음부터 네가 날 근데 박사님 찾는 게 참 쉽지가 않더라고요. 그래서 방법을 바꾸기로 했어요. Bukan hanya itu, Jayun juga merencanakan balas dendam terhadap para peneliti yang terlibat dalam organisasi. Ia sengaja memperlihatkan kemampuannya secara terbuka melalui audisi yang diikuti olehnya saat ini. Bahkan saat bertemu dengan nobleman di kereta, Jayun sebenarnya berusaha menahan tawa karena pria tersebut telah berhasil dibohongi olehnya. 당신이 날 찾아오긴 거예요. Mendengar hal itu, dokter baik yang semakin memuji kecerdasan Jayun sama sekali tidak membuat Jayun menjadi iba kepadanya. Ia tetap teguh pendirian untuk melanjutkan aksi balas dendam serta menginginkan obat pereda rasa sakit yang tiada lain merupakan cairan, seperti yang diberikan pada Jayun sebelumnya. 이거 Di sisi lain, nobleman bersama rekannya yang hendak pergi ke ruangan Jayun malah terhenti akibat kedatangan anak buah Mr. Choi yang membawa senjata api, dan karena tidak memiliki banyak waktu untuk meladeninya, ia pun meminta rekannya untuk menghadapi mereka semua, tetapi melihat rekannya mati, satu lagi rekan yang bernama Yuli pun tidak terima akan hal itu. Ia lekas mengeluarkan pisau yang menjadi senjata andalannya saat bertarung dan dokter baik yang terluka kini diseret oleh Jayun untuk membawanya ke ruang penyimpanan obat. Namun di waktu yang sama, nobleman tiba-tiba datang melakukan penyerangan sehingga tak ada pilihan lain. Jayun yang merasa diremehkan pun harus menunjukkan kemampuan yang dimilikinya sehingga menyadari dokter Beck berusaha melarikan diri, Jayun dengan cepat menghentikannya dan meminta beliau agar menunggu hingga pertarungan selesai. Ia kembali melanjutkan pertarungan dengan nobleman yang tentu saja hal itu sangatlah mudah bagi dirinya untuk dikalahkan. Namun saat hendak menghabisinya, Mr. Choi tiba-tiba datang menyerangnya dari belakang.
굿샷. Di sana dokter baik yang ingin Mr. Choi menghabisi keduanya malah dihampiri Yuli yang berniat membunuhnya. Sehingga di tengah momen krusial ini, Mr. Choi kembali menjadi sosok penyelamat bagi bosnya. Namun alih-alih mendengarkan perintah, Mr. Choi yang sebelumnya merasa telah dibuang pun menembak dokter baik saat itu juga. Yuli yang kembali bangkit membuat Mr. Choi seketika kewalahan namun tetap sanggup untuk mengatasinya. Ya, kali ini juga harus berhadapan dengan Jayun yang notabene memiliki kemampuan lebih hebat dari dirinya sehingga Nobleman yang mengetahui letak penyimpanan obat yang dicari oleh Jayun saat ini berjanji akan menunjukkan ruangannya jika Jayun benar-benar dapat mengalahkannya dalam pertarungan. Ia rupanya memiliki rencana lain dengan Yuli yang ternyata masih hidup dan akan menyerang Jayun dari belakang tetapi 보여줄게. dan ya, Nobleman yang hendak menembak Jayun tepat pada bagian kepala seketika terhenti karena Jayun dapat mengendalikan tubuh pria itu dan setelah membuatnya tidak berdaya, Nobleman yang pada kenyataannya tidak ingin memberitahukan letak penyimpanan obat menjadikan Jayun semakin emosi dan lekas menghabisinya saat itu juga. Singkat cerita, Jayun yang berhasil menemukan letak penyimpanan obat lekas segera keluar untuk menemui orang tuanya yang kini berada di rumah sakit. Yang mana setibanya di sana, ia yang melihat ibunya terbaring lemah lantas memberikan beberapa obat yang dibawa olehnya karena dengan begitu kondisi kesehatannya akan membaik selama 8 bulan ke depan. 8번에 나눠서 한 달에 한 번씩. 너한테 필요한 거 아니오? 난 이거면 충분해. Sadar jika Jayun akan pergi, si ayah hanya dapat memberikan pesan untuk selalu menjaga diri karena ia bersama istrinya tidak peduli bagaimana Jayun dilahirkan. Namun mereka tulus membesarkannya dengan penuh kasih sayang meski pada kenyataannya si ayah dahulu sempat ingin mengusir Jayun karena dianggap seperti monster. Namun tidak jadi dilakukan karena istrinya telah menganggap Jayun layaknya anaknya sendiri. 댕겨와 그러면 너무 늦지 말고 몸 잘 챙기고 3 bulan kemudian, Jayun yang kehabisan obat kali ini mendatangi seorang yang tinggal di area pesisir pantai. Ia rupanya menemui kembaran dokter baik yang langsung mengerti akan tujuan kedatangannya ke tempat ini. Dan meskipun telah diberi obat pereda rasa sakit, Jayun menolak untuk menerimanya karena yang dirinya inginkan hanyalah obat yang permanen. 그거면 네가 원하는 걸 얻은 거 아니니? 보다 근본적인 걸 해결하려고요. Tamat, ending yang sangat membagongkan.